Salam sidang jemaat Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kasih Kristus menyertai kita, dan biarlah kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita dan memberkati keluarga dan kehidupan kita. Dan biarlah damai sejahtera Allah juga yang memberkati kita. Jangan pernah bosan sidang jemaat Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Karena lewat firman Tuhan, hati kita dibaharui, iman kita diteguhkan dan dikuatkan dalam Tuhan. Amin. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan dan belajar firman Tuhan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 415. Gembala baik bersuling dan merdu. Bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenang. Oh gembala ku itu Tuhanku, membuat aku tentram meninggi, mengalir dalam sungai kasihku, kuasa damai celang bening. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat takhta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar.
Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita tahu dalam kehidupan kita banyak yang kita dengar, baik itu dari sekeliling keluarga dan juga dari gereja kita. Banyak sekali yang kita dengar mengenai ajaran-ajaran yang tersebar dalam dunia ini. Makanya kita harus mendengarkan dengan seksama apakah itu baik untuk kerohanian kita atau tidak. Seperti jemaat yang ada di Pergamus, ya, seperti jemaat yang ada di Pergamus, mereka memiliki suatu keteguhan iman yang luar biasa, dan mereka diingatkan sidang jemaat Tuhan bahwa mereka harus mendengarkan dengan baik suara Tuhan Allah, ya. Sidang jemaat Tuhan, pengakuan bisa saja diterima sebagai apresiasi yang ditambahi dengan hiburan. Jangan takut. Makanya dikatakan mereka mendengarkan jangan takut. Namun ternyata penghiburan itu tidak serta-merta menghentikan kesusahan dan penderitaan mereka. Justru kata-kata berikutnya membawa kabar buruk bagi mereka, yaitu akan adanya penderitaan, akan ada dari mereka yang dipenjarakan. Ini terkadang kalau kita mendengarkan ini sidang jemaat Tuhan, kita khawatir. Tetapi Tuhan mengatakan siapa yang setia sampai akhir akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Mereka akan dicobai, kita akan dicobai dan mengalami kesusahan selama 10 tahun. Tetapi ada janji pasti di balik penderitaan itu, yakni mahkota kehidupan bagi yang setia sampai mati. Makanya Tuhan katakan di akhir tadi yang kita sudah baca, siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengarkan. Ya, isi surat kepada jemaat Smyrna ini bisa saja dianggap mengecewakan. Umumnya orang yang menderita mengharapkan berita kelepasan dari derita itu. Akan tetapi sayangnya mereka justru mendapat berita buruk, yaitu penderitaan lebih lanjut yang akan mereka alami. Betapa mengecewakan. Namun apakah demikian? Surat yang diterima jemaat di Smyrna ini bisa dipandang sebagai berita buruk yang mematahkan semangat dan iman. Namun sidang jemaat Tuhan, pada saat yang sama berita buruk ini juga bisa diterima sebagai pengeringatan kepada mereka. Ketika tahu bahwa penderitaan dan susah mereka masih akan berlangsung 10 tahun lagi, mereka akan menyiapkan diri untuk menghadapinya. Mereka akan bisa menentukan langkah dan cara hidup yang tepat. Makanya Tuhan ingatkan lebih awal akan terjadi penderitaan selama 10 tahun. Bagaimana kalau tidak diingatkan? Terkadang pun dalam kehidupan kita diingatkan pun tidak mau mendengarkan. Ya, jemaat yang ketiga yang mendapat surat adalah jemaat Pergamus. Sama juga, pujian bagi mereka sungguh hebat. Sebut tinggal di tempat tinggal mereka itu tata iblis. Tapi sekalipun demikian, ada yang harus mereka cermati dari kehidupan jemaat mereka. Ada orang-orang yang mengikuti ajaran yang tidak benar. Hal itu berarti mereka menjadi anggota jemaat yang mengaku percaya, tetapi pada saat yang sama mereka telah menyimpang dan menjadi sesat. Teguran itu mengajak jemaat Pergamus untuk menjadi cermat. Tak cukup hanya mengikuti ajaran yang benar, karena pada saat yang sama ajaran yang tidak benar juga harus benar-benar ditinggalkan. Tidak bisa mereka mendua dan mencampur adukan semuanya. Mengikuti ajaran yang benar dan tidak benar pada saat yang sama, itu tidak boleh. Kecermatan seperti itu juga sangat diperlukan pada saat ini sidang jemaat Tuhan. Kita bisa saja mengaku sebagai orang percaya, rajin beribadah dan melakukan kehendak Tuhan, bahkan mungkin aktif dalam pelayanan di gereja. Namun mari cermati diri, apakah kita melakukan dan mencampur adukan kebenaran iman kita dengan ajaran yang salah. Makanya dikatakan siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Kita harus mendengarkan yang benar, jangan mendengarkan yang tidak benar sidang jemaat Tuhan. Saya kena percaya lewat ini kita belajar bagaimana kasih Tuhan kepada kita. Suara Tuhan kita dengar melalui firman Tuhan, agar kita mengetahui ajaran-ajaran yang benar itu.
Ya, terkadang dunia menawarkan yang lain yang menjerumuskan kita, tetapi Tuhan selalu memberikan anugerah dan berkat yang luar biasa melalui firman Tuhan yang kita dengar. Amin. Mari jalan jemaat Tuhan, kita harus peka mendengarkan dan melakukan sesuai dengan yang Tuhan inginkan untuk kita. Amin. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur hari ini kami belajar bagaimana kami mau mendengarkan suara Tuhan dengan benar dan dapat kami melakukannya sesuai yang Tuhan perintahkan dan inginkan untuk kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.